Pada siang hari ini menuju sore kita akan melaksanakan perkuliahan praktek kebugaran dan juga olahraga bersama Pak Joko. Sebelum dimulainya perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya teman-teman untuk absen keduanya bersama kelas Pak Joko ini. Selanjutnya Pak Joko, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung dimulai aja mungkin untuk presentasinya. Mulai dari kelompok 9. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Ya, Clara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko dan teman-teman. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan flexibility, strength, dan speed. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 9. Ada Alfuadi Sakanaher, ada Clara Indonesia, ada Faina, ada saya sendiri Nuhalia, dan ada Sabila Nur Hikmah. Untuk pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan flexibility akan dipresentasikan oleh Alfuadi dan Sabila. Untuk pengertian flexibility atau fleksibilitas ini merupakan komponen dasar yang penting dalam olahraga untuk mencapai performa yang maksimal. Kalau menurut David C. Nieman, itu fleksibilitas adalah kapasitas fungsional dari sendi-sendi yang bergerak melalui full ROM. Dalam olahraga, fleksibilitas ini adalah suatu hal yang penting. Semakin seseorang ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, maka akan cenderung bisa meminimalisir cedera. Nah, tinggi rendahnya fleksibilitas atlet ini tidak ditemukan oleh postur tubuhnya, melainkan karena seringnya berlatih. Untuk itu, diperlukan latihan yang panjang secara kontinu agar bisa memiliki fleksibilitas yang baik. Next. Selanjutnya ini ada beberapa tipe fleksibilitas yang dikenal menurut Card dalam Appleton pada tahun 2009. Yang pertama ini ada fleksibilitas dinamis atau dapat juga disebut dengan fleksibilitas kinetik yang merupakan kemampuan otot untuk melakukan gerakan dinamis dalam membawa anggota gerak untuk bergerak hingga mencapai luas gerak sendi yang penuh. Yang kedua ada fleksibilitas statis aktif atau dapat juga disebut dengan fleksibilitas aktif yang merupakan kemampuan untuk memulai dan mempertahankan posisi hanya menggunakan ketegangan dari grup otot agonis dan sinergis pada saat otot antagonisnya itu diulur. Nah, yang ketiga itu ada fleksibilitas statis pasif.
atau dapat disebut juga dengan fleksibilitas pasif yang merupakan kemampuan untuk memulai suatu gerakan dan mempertahankan posisi dengan menggunakan berat badan, bantuan anggota gerak, atau bantuan dari luar. Fleksibilitas statis ini juga dapat dilatih dengan latihan peregangan yang sering dilakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas olahraga. Selanjutnya ini ada pemeriksaan fleksibilitas. Yang pertama itu ada sit and reach test. Tes ini bertujuan untuk mengukur fleksibilitas punggung bawah dan hamstring. Alat yang digunakan ini adalah bench atau meja sit and reach yang dilengkapi oleh penggaris atau skala. Untuk prosedur pelaksanaannya itu yang pertama orang coba duduk dengan tungkai lurus tanpa sepatu dan kaos kaki, kemudian kedua kaki rapat dengan alat tersebut. Yang kedua itu pasien diminta untuk membungkuk sejauh mungkin sehingga kedua jari tangan itu bergeser di atas garis skala tersebut. Nah, yang ketiga itu jika alat memiliki serabi 15 cm, maka jarak yang dicapai oleh ujung jari tengah ini ditambah dengan panjang serabi. Nah, tes ini itu dilakukan sebanyak 3 kali dan jarak terbaik dicocokkan dengan tabel sit and reach testnya. Next. Nah, selanjutnya di sini tuh ada gambar dari pemeriksaan sit and reach dan ada tabel yang dapat dilihat dari usianya. Selanjutnya akan dijelaskan karena Alfuadi nggak tahu ada atau enggak, yang kedua itu ada static flexibility test untuk ankle. Nah, tes ini itu bertujuan untuk mengukur fleksibilitas ankle. Alat yang digunakan adalah kayu meteran atau penggaris panjang. Untuk prosedur pelaksanaannya itu berdiri rapat di tembok atau dinding dengan kedua lengan yang lurus. Lalu yang kedua itu jari-jari kaki menyentuh tembok atau dinding. Yang ketiga kemudian suruh pasiennya ini untuk menggeser kedua kakinya ke belakang menjauhi tembok atau dinding dan pertahankan kaki tetap rapat dengan lantai. Ini tetap ekstensi penuh dan dada tetap kontak dengan tembok atau dinding. Lalu ulangi tes ini sebanyak 3 kali dan jarak yang terbaik dicocokkan dengan tabel ankle flexibility testnya. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga itu untuk shoulder dan wrist. Nah, tes ini tuh bertujuan untuk mengukur fleksibilitas shoulder dan wrist. Alat yang digunakan ini adalah kayu meteran atau penggaris panjang dan tongkat kecil. Untuk prosedur pelaksanaannya itu, pasien ini tidur tengkurap dengan kedua lengan ekstensi penuh sambil memegang tongkat. Kemudian angkat tongkat setinggi mungkin dan pertahankan hidung tetap kontak dengan lantai. Lalu ulangi tes ini sebanyak 3 kali dan jarak terbaik ini dikurangi dengan panjang lengan. Untuk panjang lengan ini diukur dari akromion sampai ujung jari tengah. Hasil yang dicapai itu jarak vertikal dikurang panjang lengan. Lanjut. Untuk yang keempat itu terang dan neck-nya. Tes ini tuh bertujuan untuk mengukur fleksibilitas terang dan neck. Alat yang digunakan ini adalah kayu meteran atau penggaris panjang. Untuk prosedur pelaksanaannya itu tidur tengkurap dengan kedua tangan saling menggapit di belakang kepala, lalu angkat terang dan kepala ini setinggi mungkin sementara hip tetap kontak dengan lantai. Selanjutnya ukur jarak vertikal yang dicapai dari ujung hidung ke lantai. Ulangi tes ini sebanyak 3 kali dan jarak terbaik ini juga dicocokkan dengan tabel terang dan neck flexibility testnya. Selanjutnya untuk pemeriksaan strength akan dijelaskan oleh Clara dan saya sendiri. Silakan Clara. Baik, maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi selanjutnya itu ada pemeriksaan strength, yang dimana pemeriksaan strength ini merupakan pemeriksaan kekuatan
Kekuatan itu sendiri merupakan komponen biomotor yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas, terutama aktivitas olahraga. Secara fisiologis, kekuatan ini merupakan kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar maupun tahanan beban dalam. Adapun manfaat dari latihan kekuatan itu seperti meningkatkan kemampuan otot dan jaringan, mengurangi dan menghindari terjadinya cedera, meningkatkan prestasi, terapi, dan rehabilitas cedera pada otot. Selain itu juga mampu membantu penguasaan teknik. Untuk strength sendiri itu ada tipenya. Yang pertama itu tipe strength ini berdasarkan menurut Bomba dalam Ismaryati tahun 2011. Yang pertama itu ada kekuatan umum. Kekuatan umum merupakan kekuatan sistem otot secara keseluruhan atlet secara menyeluruh. Oleh karena itu harus dikembangkan sebaik mungkin. Selanjutnya itu ada kekuatan khusus, yang dimana kekuatan otot tertentu yang berkaitan dengan suatu otot cabang olahraga. Yang ketiga, itu kekuatan maksimum, yang dimana adanya daya tahan yang dapat ditampilkan oleh saraf otot selama kontraksi volunteer secara sadar yang ditunjukkan oleh beban terberat yang dapat diangkat dalam satu kali usaha. Yang keempat, itu ada daya tahan kekuatan serangkaian gerak yang berkesinambungan mulai dari menggerakkan beban ringan secara berulang-ulang. Ada juga kekuatan secara absolut yang merupakan kemampuan atlet untuk melakukan usaha yang maksimal tanpa memperhitungkan berat badannya. Yang keenam itu adanya kekuatan relatif yang merupakan kekuatan yang ditunjukkan dengan perbandingan antara kekuatan absolut dan berat badan. Dengan demikian, kekuatan relatif bergantung pada berat badan. Semakin berat badan seseorang, maka semakin berat pula peluang yang menampilkan kekuatannya. Yang pertama itu tesnya ada dinamometer. Tes ini itu ditujukan untuk mengukur kekuatan remas tangan dalam satuan kilogram. Alat yang digunakan sendiri itu dinamometer. Yang pertama itu prosedur pelaksanaannya. Prosedur pelaksanaannya itu pertama pengukuran alat peras tangan, melakukan pengukuran otot peras tangan kanan dan kiri. Orang coba berdiri tegak pada posisi kaki dibuka kurang lebih 20 cm atau selebar bahu. Terus pandangan lurus ke depan, tangan memegang grip strength dinamometer, terus tangan harus lurus. Skala dinamometer menghadap keluar atau ke depan. Jarum dinamometer itu berada pada angka 0. Lalu selanjutnya, grip strength dinamometer diperas pada sekuat tenaga. Hanya dengan sekali perasan, penanganannya tidak boleh disentak. Selanjutnya itu tangan yang diperiksa maupun alat grip strength dinamometer itu tidak boleh tersentuh badan atau benda lain. Lalu kita catat hasilnya. Ini merupakan alat dinamometernya dengan ada beberapa interpretasi tergantung kategori pria atau wanita. Tes ini juga dilakukan sebanyak 3 kali dengan diambil hasil yang terbaik. Selanjutnya itu back and leg dinamometer, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengukur komponen kekuatan otot punggung dan tungkai. Alat yang digunakan juga sama, masih dinamometer, namun dinamometernya ini menyesuaikan. Seperti yang pertama itu ada back dinamometer untuk mengukur kekuatan otot punggung, yang dimana orang coba berdiri, lalu panggul dirapatkan di dinding, lalu badan dipunggungkan ke depan. Terus kedua tangan lurus memegang dinamometer dengan kedua tangan itu lurus. Selanjutnya, orang coba itu berusaha sekuat mungkin untuk mengangkat badannya ke atas, sehingga menuju pada sikap berdiri tegak. Lalu kita lihat alat tersebut menunjukkan angka yang menyatakan besarnya kekuatan kontraksi. Selanjutnya itu ada leg dinamometer, yang dimana orang coba itu memakai pengikat pinggang, kemudian berdiri dengan membengkokkan kedua lutut hingga membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian alat pengikat pinggang tersebut dikaitkan pada leg dinamometer. Setelah itu orang coba itu berusaha sekuat-kuatnya untuk meluruskan kedua tungkainya. Setelah orang coba meluruskan kedua tungkainya dengan maksimum, lalu kita lihat jarum alat tersebut menunjukkan angka berapa. Angka tersebut itu menyatakan besarnya kekuatan otot tungkai. Nah, ini merupakan hasil interpretasi yang masih digolongkan berdasarkan pria dan wanita, dan tes ini dilakukan sebanyak 3 kali dan diambil hasil terbaiknya. Selanjutnya itu ada expanding dinamometer. Expanding dinamometer ini itu bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan. Yang alat yang digunakannya itu adalah pull and push dinamometer.
tes ini juga memiliki tingkat validitas sebesar 0,8 dan reliabilitas sebesar 0,8. 0,89 menurut Johnson dan Nelson itu alat yang digunakannya itu merupakan pull and push dinamometer. Pertama yang perlu dilakukan itu orang coba melakukan stretching terlebih dahulu sebelum tes dimulai. Lalu kita berikan aba-aba kepada orang coba. Orang coba itu posisinya berdiri tegak dengan kedua tungkai sedikit terbuka lebar bahu. Kemudian pull and push dinamometer dipegang dengan kedua tangan di depan dada. Lalu lakukan tarikan pada alat tersebut sekeras mungkin, atau bisa juga dengan cara didorong. Namun alat pull and push dinamometer ini tidak boleh menempel di dada. Nah, tes ini juga sama dilakukan sebanyak 3 kali dan diambil skor yang paling terbaik. Ini merupakan interpretasinya dengan alatnya. Selanjutnya itu ada bench press test, itu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengembangkan otot pectoralis utama serta otot-otot pendukung lainnya seperti deltoid anterior, serratus anterior, coracobrachialis, serta scapula. Ada trapezius sama tricep. Alat yang digunakan itu barbel dan prosedur pemeriksaannya itu biasanya orang coba itu berbaring di atas bangku dengan kaki rapat di atas lantai, namun bangkunya yang untuk selonjoran gini yang seperti gambar, lalu punggung bagian atas itu menjadi tumpuan pada bangku, lalu punggung dikunci agar saat melakukan gerakan mengangkat beban bahu tidak cedera, lalu pegangnya sedikit melengkung ke atas, pantatnya tetap menempel pada bangku, lalu pegang sebuah barbel pada sisi di atas dada. Posisi pegangan tangan pada grip barbel itu sedikit selebar bahu, lalu berikan dorongan beban ke atas dada, rentangkan lengan, dan luruskan siku. Selanjutnya, jika sudah selesai, turunkan beban saat menyentuh dada secara perlahan dengan menahannya, bukan cara menjatuhkan tiba-tiba. Lalu, lakukan gerakan ini secara berulang. Hasil repetisi yang berhasil dilakukan dicatat dari tes awal hingga tes berikutnya. Lalu kita ketahui selisih repetisi yang mampu dilakukan orang coba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuha. Selanjutnya push up test. Tes ini mengukur ketahanan kekuatan otot dada, bahu, dan tricep. Kekuatan tubuh bagian atas penting untuk mengangkat dan dalam olahraga yang membutuhkan penangkapan. Tujuan dari tes ini adalah untuk melakukan push up sebanyak mungkin dalam 1 menit. Posisi awal adalah dengan tangan lurus, siku terkunci, tubuh lurus, tangan diletakkan sedikit lebih lebar dari bahu dengan jari mengarah ke depan dan kedua kaki di lantai. Jika Anda melakukan tes ini sendiri, Anda dapat meletakkan arloji di tanah tepat di depan Anda untuk memantau waktu yang telah berlalu. Jika tidak, mintalah seseorang menyebutkan waktu dan menghitung jumlah push up. Jika sudah siap, mulailah menghitung waktu dan tekuk siku dan turunkan tubuh hingga dada menyentuh gulungan kertas. Lalu kembali ke posisi awal. Jeda untuk istirahat hanya diperbolehkan dalam posisi naik. Ulangi sebanyak yang Anda bisa dalam 1 menit. Untuk menghitung dorongan ke atas, tubuh harus tetap kaku dalam garis lurus yang umumnya dan bergerak sebagai satu kesatuan saat melakukan setiap pengulangan. Peti juga harus menyentuh benda di lantai setiap saat. Hitunglah jumlah push up yang dapat Anda lakukan dalam 1 menit. Jangan menghitung gerakan yang tidak Anda lakukan dengan benar. Berikut tabel penilaian push up-nya. Next. Sit up test. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot core. Tujuan dari tes ini adalah untuk melakukan sit up sebanyak mungkin dalam 1 menit. Posisi awal berbaring terlentang dengan lutut ditekuk di sudut kanan dan kaki rata di lantai. Lengan direntangkan di depan Anda dengan tangan diletakkan di atas paha. Kaki Anda bisa berlabuh di bawah kursi atau tempat tidur, atau jika tersedia orang kedua bisa memegang pergelangan kaki Anda.
Jika sudah siap, mulailah sit up dengan mengangkat tubuh bagian atas ke depan. Geser tangan di sepanjang paha hingga ujung jari, mencapai bagian atas lutut. Lalu turunkan batang tubuh hingga tulang belikat menyentuh lantai. Ini adalah satu sit up lengkap. Punggung bawah tidak boleh memantul atau melengkung dan bokong harus tetap menyentuh lantai selama pengujian. Jika diperlukan, istirahat selama ujian diperbolehkan dalam posisi naik dan turun. Hitung jumlah total sit up yang dilakukan dengan benar dalam 1 menit. Jangan menghitung apapun yang tidak dilakukan dengan benar sesuai petunjuk. Berikut adalah tabel untuk sit up test. Selanjutnya untuk squat test, tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan lower body. Alat yang digunakan adalah kursi atau bangku dengan ketinggian yang sesuai. Untuk tes ini membutuhkan kursi atau bangku dengan ketinggian yang membuat lutut kira-kiranya berada pada sudut siku-siku saat duduk. Ukur dan catat tinggi kursi yang sebenarnya. Coba dan gunakan kursi yang sama untuk pengujian ulang. Prosedurnya, 1, berdirilah di depan dan menjauh dari kursi atau bangku dengan kaki terbuka selebar bahu, lalu letakkan tangan di depan. Jika sudah siap, jongkok dan sentuh kursi dengan bokong dengan ringan sebelum kembali berdiri. Teruslah bergerak dengan kecepatan yang konsisten dan stabil dan jangan beristirahat di posisi atas atau bawah. Tegakkan kepala dan lihat ke depan dan punggung tegak. Lakukan sebisa mungkin squat sampai tidak dapat melanjutkan. Istirahat tidak diperbolehkan. Hitung jumlah total squat yang dapat dilakukan. Semakin banyak yang dapat dilakukan, jelas berarti kekuatan dan daya tahan kaki semakin besar. Kekuatan kaki dapat ditingkatkan dengan melakukan latihan ketahanan kaki serta aktivitas lari dan lompat. Berikut adalah tabel hasil dari interpretasi squat test. Selanjutnya untuk speed test akan dijelaskan oleh Faina. Untuk pengertian speed, kecepatan adalah kemampuan seseorang yang memungkinkan orang merubah arah atau melaksanakan gerakan yang sama atau tidak sama secepat mungkin. Menurut Eri Pratikno, kecepatan merupakan suatu kemampuan bersyarat untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam keadaan atau waktu sesingkat mungkin. Bersifat lokomotor dan gerakannya bersifat siklik atau satu jenis gerakan yang dilakukan berulang-ulang seperti lari, atau kecepatan gerak bagian tubuh seperti melakukan pukulan. Jenis tes kecepatan yang dilakukan adalah tes lari sprint sejauh 30 meter secara maksimal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan speed ada sprint 30 meter. Prosedur tesnya ada alat peralatan. Yang pertama ada lapangan datar jarak minimal 40 meter, dibatasi garis start dan garis finish jarak di 30 meter, lalu ada stopwatch, ballpoint, dan formulir, lalu ada bendera start dan fluid. Lalu selanjutnya ada tester, ada orang starter, lalu pengambil waktu sesuai kebutuhan, dan 1 orang pencatat waktu. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya, testi berdiri di garis start, dengan aba-aba siap, testi siap di garis start 63. Setelah aba-aba ya, testi lari secepat-cepatnya menempuh jarak 30 meter sampai garis finish. Lakukan tes 2 kali setelah berselang 1 kali pelari berikutnya. Testi gagal apabila menyeberang lintasan lainnya. Lalu di sini ada tabel normal kecepatan lari 30 meter. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang bertanya? Silakan untuk teman-teman mahasiswa jika ada yang paham untuk menanyakan kepada tim penanya. Diharapkan dari masing-masing kelompok memberikan pertanyaan satu masing-masing.
minimal, maksimal bebas. Silahkan. Untuk Tidak ada yang teman-teman, bertanya? Sudah paham semua? Kalau belum ada yang nanya, lanjut aja dulu untuk ke grup selanjutnya, kelompok 8. Silahkan untuk kelompok 8. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah udah kelihatan? Sudah, Bill? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Joko dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari teman-teman kelompok 8 membuka presentasi kami pada hari ini. Kami akan membahas tentang prosedur pemeriksaan agility, power, dan endurance. Kelompok 8 terdiri dari Dian Huria, saya sendiri Inas Amani, lalu Lutfia Nur, Mufida Zahra, dan Muhammad Nabil. Boleh di next, Bill? Oke, untuk pembahasan agility akan dibahas oleh Dian. Kepada Dian, agility akan dipersilahkan. Oke, terima kasih Dian. Untuk beberapa slide ke depan akan dipresentasikan oleh Mufida. Kepada Mufida dipersilahkan. Terima kasih Ines. Selanjutnya ada hexagonal obstacle agility test. Alat dan bahan yang digunakan adalah kotak heksagonal berukuran 66 cm, lalu ada stopwatch. Prosedur pelaksanaannya adalah setiap garis kotak heksagonal diberi label A, B, C, D, dan F. Atlet berdiri pada titik tengah kotak heksagon menghadap garis A. Ketika ada aba-aba go, atlet melompat dan melewati garis B dan kembali ke titik tengah, lalu melompat melewati garis C dan kembali ke titik tengah, dan seterusnya sampai ke garis A.
Lalu rute dari garis B, C, D, E, F, A kembali ke titik tengah dianggap satu sirkuit. Atlet harus menyelesaikan 3 kali sirkuit secepat mungkin dalam sekali tes. Tes dilakukan 2 kali dengan istirahat 1 menit. Pemeriksa menentukan nilai rata-rata waktu dari 2 kali tes. Lalu hasil nilai rata-rata dicocokkan dengan tabel hexagonal obstacle agility test yang ada di slide. Selanjutnya ada arrowhead agility test. Alat dan bahannya adalah 6 buah kon, stopwatch, dan kapur atau tape. Prosedur pelaksanaannya adalah atlet mulai dengan kaki di belakang garis start dengan posisi sprint. Setelah aba-aba go, atlet berlari ke kon A, lalu berbalik untuk mengitari kon C atau D, mengitari kon B, dan kembali melewati garis finish. Atlet menyelesaikan 4 jalur, 2 ke kiri dan ke kanan. Jejak tidak dihitung jika atlet melangkahi kon, bukan mengelilingi. Skornya itu pemeriksa mencatat waktu terbaik ketika atlet telah selesai tes belok kiri dan kanan. Waktu dicatat dalam detik, kedua tempat desimal terdekat untuk segala arah. Selanjutnya ada power. Power adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Kemampuan daya ledak seseorang dapat dilihat dari kemampuannya melakukan gerakan dengan kuat secara eksplosif. Oke, terima kasih Mufida. Untuk beberapa slide ke depan akan dipresentasikan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, dipersilakan. Baik, terima kasih Inas. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan pada power atau kekuatan. Yang pertama ada standing broad jump, yaitu di mana alat-alat yang dibutuhkan itu ada pita ukuran, matras, lalu pelaksanaannya pemain berdiri pada ujung matras dengan lutut ditekuk membentuk sudut 45 derajat. Lalu kedua lengan lurus ke belakang, kemudian menolak ke depan dengan kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan kedua kaki. Skor dapat dinilai dengan jarak lompatan terbaik yang diukur mulai dari tepi sampai batas tumpuan akhir pada kaki atau badan. Selanjutnya ada sit up, yang dimana alatnya yaitu ada alas, stopwatch, dan rekan untuk memegangi kaki atau bisa juga tidak menggunakan rekan. Untuk pelaksanaannya, pertama berbaring dengan lutut ditekuk, telapak kaki rata dengan lantai, dan tangan dilipat menyilang dada. Lalu mulai sit up dengan punggung di lantai. Angkat badan dengan posisi 90 derajat, dan kembali ke lantai. Lalu kaki boleh dipegang oleh rekan ataupun tidak. Catat jumlah sit up selama 30 detik. Penilaian jumlah dihitung gerakan yang benar yang dilakukan. Lalu tes yang ketiga yaitu ada push up. Jadi pada push up ini ada alas, stopwatch, dan rekan. Lalu pelaksanaannya, pertama berbaring di atas alas, tangan dibuka selebar bahu, dan regangkan tangan ke bawah, turunkan badan membentuk sudut 90 derajat. Lalu kembali ke posisi awal dengan tangan kembali diregangkan. Kegiatan push up ini harus terus dilakukan tanpa istirahat dan lakukan sebanyak mungkin. Bagi perempuan, karena tenaganya yang lebih sedikit, maka push up dimodifikasi dengan cara lutut ditekuk. Selanjutnya ini ada hasil penilaian pada perempuan dan laki-laki, nilai baik pada push up. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lutfia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Nabil. Pada Nabil dipersilakan.
Oke, terima kasih Ines. Selanjutnya ada endurance atau daya tahan. Jadi daya tahan ini atau endurance terbagi menjadi dua. Yang pertama ada daya tahan umum atau daya tahan kardiovaskular atau juga bisa disebut dengan general endurance. Nah, yang kedua yaitu daya tahan otot atau muscle endurance. Daya tahan umum merupakan kemampuan seorang untuk melakukan kegiatan yang berintensitas sedang di seluruh tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu yang lama. Nah, daya tahan otot ini adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang berulang-ulang pada periode waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada muscle endurance test. Jadi tes daya tahan otot ini meliputi daya tahan otot lengan, bahu, perut, dan punggung. Nah, jenis tes daya tahan otot itu yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tes push up, yaitu bertujuan untuk mengukur daya tahan otot lengan dan bahu. Lalu ada tes sit up, yaitu bertujuan untuk mengukur daya tahan otot perut. Lalu ada tes pull up, bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Lalu ada sitting on the wall test, yaitu bertujuan untuk mengukur daya tahan otot punggung. Nah, selanjutnya ada tes daya tahan untuk kardiovaskularnya, yaitu ada Harvard Step Up Test. Nah, pelaksanaannya itu yaitu yang pertama menyiapkan tinggi bangku yaitu sekitar 20 kaki atau 50 cm. Lalu irama langkah pada waktu naik turun bangku adalah 30 langkah per menit. Jadi satu langkah setiap 2 detik. Nah, satu langkah ini terdiri dari 4 gerakan atau hitungan. Hitungan pertama yaitu salah satu kaki diangkat, boleh kanan atau kiri terlebih dahulu, tapi konsisten. Kemudian menginjak bangku. Nah, misalkan ini di kaki kanan, terus hitungan kedua, yaitu kaki kiri diangkat, lalu berdiri tegak di atas bangku. Nah, hitungan ketiga, yaitu kaki yang pertama menginjak bangku, pada hitungan pertama, diturunkan kembali ke lantai. Pada hitungan keempat, yaitu kaki kiri diturunkan kembali ke lantai untuk berdiri tegak seperti sikap semula. Lalu ganti langkah diperbolehkan, tetapi tidak lebih dari 3 kali. Supaya irama langkah stabil, maka digunakan alat metronom. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya untuk beberapa slide terakhir akan saya presentasikan. Yang pertama ada tes daya tahan kardiovaskuler. Gimana Bil? Sorry, masih bagian Nabil ya? Enggak, ini Ines tapi lanjutannya tadi. Oh gitu, sorry, soalnya tadi keputus. Oke. Oh, oke. Jadi NTB ini dilakukan selama 5 menit. Saat mendengar aba-aba stop, tubuh harus dalam keadaan tegak, lalu duduk di bangku dengan santai selama 1 menit. Lalu hitung denyut nadi orang coba selama 30 detik. Dicatat sebagai denyut nadi 1. Lalu 30 detik kemudian dihitung kembali denyut nadinya selama 30 detik, lalu dicatat sebagai denyut nadi 2. Dan 30 detik kemudian hitung kembali denyut nadi selama 30 detik dan dicatat sebagai denyut nadi 3. Setelah mendapatkan denyut nadi atau DN 1, 2, dan 3, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus indeks kebugaran yang selanjutnya dikonversikan sesuai rumus yang dipilih. Apabila orang coba tidak kuat melakukan NTB selama 5 menit, maka waktu lama NTB tersebut dicatat. Lalu denyut nadinya diukur atau dihitung sesuai dengan petunjuk pengambilan denyut nadi tersebut. Berikut adalah rumus dari indeks kebugarannya. Boleh di next, Nabil? Oke, yang selanjutnya ada multi fitness test atau MFT. Merupakan suatu jenis tes daya tahan atau endurance yang tujuannya untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi jantung dan paru-paru yang ditunjukkan melalui pengukuran konsumsi oksigen maksimum atau VO2 max. Di Indonesia biasanya menyebutnya sebagai tes tung atau blip test. Ketentuan tes MFT ini yang pertama kita harus menyiapkan kaset, tape atau VCD, lalu menyediakan stopwatch, alat tulis, dan lintasan. Jarak lintasan yang dilalui adalah 20 meter, tetapi kita harus menyiapkan jarak minimal 30 meter. Start dapat dimulai dari garis manapun, tetapi ketika start
kaki tidak boleh melebihi garis start. Ketika pembalikan, salah satu kaki dan setengah dari tubuh harus melewati garis. Jika lebih juga tidak apa-apa. Dikatakan tes ini selesai atau berhenti jika peserta telah melanggar atau tidak mengikuti perintah dari kaset 2 kali berturut-turut. Oke, yang ketiga adalah interval training, merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat pada waktu tertentu. Interval training adalah memberikan penekanan yang secara teliti pada saat menentukan jarak, waktu istirahat, banyaknya ulangan, dan waktu latihan. Latihan interval training ini juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Gimana Pak Joko? Lanjut aja untuk kelompok 7. Oke, lanjut aja. Kalau begitu, karena dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, maka kami sudahi presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan untuk kelompok 7 presentasinya. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Bayu bisa dimulai. Apakah suara saya jelas? Oke. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Joko dan teman-teman. Saya di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan balance dan body exercise. Yang beranggotakan saya sendiri Bayu Aji Saputro, Dida Rahma, Nur Ismi Filzah, Raden Safira, dan Rafiko Nurwaida. Yang pertama, balance. Balance adalah kemampuan untuk tubuh mempertahankan keseimbangan dengan mengendalikan pusat gravitasi tubuh di atas dasar penyangga. Okay, next. Kemudian kita masuk ke shoulder. Shoulder yang pertama adalah shoulder raises. Pertama, tangan berada di samping badan. Angkat bahu mendekati telinga. Kemudian, tahan posisi ini selama beberapa detik dan kemudian turunkan kembali di bahu Anda. Dan yang terakhir, lakukan selama 30 detik. Okay, next, elbow akan dijelaskan oleh Vika. Dipersilakan, Rafiko. Oke, baik. Selanjutnya ada elbow. Latihannya ada elbows on forearm. Dengan dekatkan ujung matras ke dinding, lalu posisikan tubuh seperti meja. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri ya, teman-teman. Lalu turunkan siku di atas matras seperti halnya keseimbangan lengan bawah biasa. Lalu periksa apakah siku sejajar dengan penanda. Lalu lakukan pose lumba-lumba dengan tumit menempel di dinding. Mulailah berjalan ke atas tembok dengan kaki, lalu tempatkan kedua kaki rata ke dinding setinggi pinggul. Lalu mulailah untuk meluruskan lutut sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan kaki sejajar dengan lantai. Untuk kembali ke posisi awal, perlahan-lahan langkahkan kaki dari dinding kembali ke pose lumba-lumba, tekuk lutut, dan istirahatkan pose anak kaki lebar untuk beberapa tarikan nafas.
Lalu untuk exercise di wrist ada bouncing ball, diawali dengan berdiri dan memegang bola, kemudian dengan satu tangan pantulkan bola ke lantai ke segala arah. Lalu lakukan gerakan ini 8-10 kali pada kedua tangan secara bergantian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rafiko. Yang selanjutnya ada mixed shoulder elbow grease, ada handstand push up, dan slide ke depan akan dijelaskan oleh Raden. Raden, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dit. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait exercise pada mix, yaitu pada elbow, wrist, sama shoulder. Yang pertama ada handstand push up. Yang pertama kita sanggah badan menggunakan tangan dan sandarkan kaki di dinding untuk keseimbangan. Lalu fleksikan siku hingga kepala kita mendekati dengan lantai. Lalu perlahan dorong lengan secara ekstensi penuh, namun jangan sampai elbow kita terkunci. Lalu lakukan gerakan ini 8 hingga 10 kali. Next. Selanjutnya ada seated arm circle. Yang pertama, kita menyiapkan kursi terlebih dahulu, lalu kita duduk di kursi tanpa menyender, lalu siapkan bola, kita megang bola sambil gerakan ke atas dan ke bawah, lalu mata kita mengikuti gerakan tangan kita. Ulangi gerakan pada tangan satunya. Gerakan ini kita sambil gerakan bola ke arah melingkar. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dira. Selanjutnya ada standing arm dan quadrupeds akan dijelaskan oleh Raden. Pada Raden, silakan. Oke, yang selanjutnya ada standing arm circle. Yang pertama itu berdiri tegak, lalu pegang bola sambil gerakan ke atas dan ke bawah, gerakan melingkar. Lalu selanjutnya mata mengikuti gerakan tangan, ulangi gerakan di tangan satunya lagi. Yang selanjutnya ada quadruped arm lift. Pertama posisinya merangkak, lalu angkat lengan ke depan dan ke atas dengan siku tetap lurus. Lakukan gerakan ini 8 sampai dengan 10 kali. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih. Yang terakhir ada arm out dan standing crossing yang akan dijelaskan oleh Nur Ismi. Kepada Nur Ismi, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada arm out to side and up. Posisi awal yaitu berdiri, lalu tangannya menyilang di depan dada, lalu setelah itu buka tangan ke arah samping dengan telapak tangan menghadap ke arah langit-langit, lalu silangkan kembali. Gerakan ini bisa diulangi 8 hingga 10 hitungan. Lalu selanjutnya adalah standing crossing the midline in front, dengan posisinya yaitu ada berdiri, lalu kita bisa angkat tangan ke atas, lalu gerakan lengan ke arah depan secara bersilangan, lalu bisa diangkat lagi ke atas, bisa diulangi gerakan 8 hingga 10 kali pengulangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini judulnya apa ya? Kenapa, Pak? Judulnya balance and body exercise. Body exercise. Balance and body exercise khususnya
diaphragm. Coba itu untuk mungkin bisa diperbaiki lagi untuk pengaturan bebannya, karena di situ cuma repetisi aja setnya, nggak ada berapa restnya harus berapa menit, perbandingannya bagaimana. Terus juga untuk kalau untuk mahasiswa yang untuk teman-teman yang lain, kalau mau cari referensi sebisa mungkin berdasarkan jurnal, bukan berdasarkan web-web atau dari situs yang nggak diketahui basicnya, siapa yang melakukan, siapa basic background-nya orang tersebut. Coba untuk kelompok 7 untuk diperbaiki lagi untuk presentasinya. Coba untuk teman-teman yang lain, belum ada pertanyaan nih sampai kelompok 7. Pinter-pinter ya mahasiswa ini ya. Nggak ada yang nanya-nanya, udah pada paham semua apa gimana ini? Hah? Paham apa nggak paham? Saya ada pertanyaan sih Pak, cuman ntar setelah kelompok saya presentasi aja Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Sip, lanjut. Kelompok 6. Mana kelompok 6? Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Din. Oke, saya mulai. Selamat sore Pak Joko dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan untuk strengthening exercise shoulder, elbow, dan wrist. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Adin Ilma, Andini Puspita, dan saya sendiri Rika Teresia, Ruth Golda, dan Savitri Eka Putri. Yang pertama ada strengthening exercise pada shoulder. Yang pertama itu ada wall push up. Cara melakukannya, letakkan kedua tangan di dinding sejajar dengan bahu dengan posisi berdiri. Lalu tarik kedua kaki ke belakang sampai kedua telapak kaki berada di posisi agak gigit. Lalu dorong tubuh ke arah dinding sambil telapak tangan tetap bertumpu pada permukaan dinding. Ini targetnya untuk biceps. Lalu ada lateral raise. Cara melakukannya yang pertama posisi kaki terbuka selebar bahu, pegang sepasang dumbbell di lengan, di kedua lengan, dengan telapak tangan menghadap ke arah ke dalam, lalu angkat lengan ke samping hingga setinggi bahu. Ini targetnya untuk muscle deltoid middle dan upper trapezius. Selanjutnya exercise band pull apart. Cara melakukannya yang pertama angkat kedua tangan ke depan setinggi bahu dan pegang resistant band, lalu rentangkan kedua lengan ke samping. Target muscle-nya itu deltoid dan rhomboid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Baik, terima kasih Ripka. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, maaf ke slide sebelumnya. Andini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada shoulder press. Ini dengan cara duduk bersandar tegak dengan memegang beban seberat 3 lb di masing-masing tangan dan lengan tergantung di setiap sisi. Nah, kemudian angkat lengan atas keluar dan sejajar dengan lantai dengan siku ditekuk pada sudut 90 derajat dan angkat tangan seolah melakukan pose untuk memamerkan otot biceps. Kemudian memegang beban, telapak tangan dan jari harus menghadap ke arah tubuh, dan ini merupakan posisi awalnya. Kemudian dari posisi ini, buang nafas perlahan, sambil perlahan-lahan angkat lengan dan luruskan siku. Kemudian satukan beban di atas kepala. Berhenti sebentar, lalu tarik nafas, sambil kembali ke posisi awal.
Nah, punggungnya harus lurus, tidak melengkung, dan perut yang berkontraksi harus dipertahankan selama latihan ini. Dilakukan sebanyak 3 set, sebanyak 12 kali repetisi, dan targetnya adalah otot biceps. Kemudian yang selanjutnya ada trapezius strengthening, dengan cara letakkan lutut pasien di bangku atau kursi dan condongkan tubuh ke depan sehingga tangan mencapai bangku dan membantu menopang berat badan Anda. Kemudian tangan yang lain di samping dan telapak tangan menghadap tubuh. Perlahan angkat lengan Anda dan putar tangan Anda ke posisi ibu jari ke atas dan berhenti saat tangan Anda setinggi bahu. Kemudian dan lengan sejajar dengan lantai. Kemudian turunkan lengan Anda secara perlahan ke posisi semula hingga ke hitungan kelima. Dilakukan sebanyak 3 set, 20 kali repetisi, dan targetnya adalah otot middle dan posterior deltoid, juga middle trapezius. Kemudian yang selanjutnya ada scapular retraction dan protection. Di sini dilakukannya dengan cara berbaring telungkup di atas meja atau tempat tidur dengan lengan yang cedera tergantung di samping. Kemudian jaga siku tetap lurus dan angkat beban secara perlahan dengan menekan bahu Anda sejauh mungkin ke sisi berlawanan. Dan kemudian kembali perlahan ke posisi awal dan diulangi. Dilakukan sebanyak 2 set, 10 kali repetisi, dan target ototnya adalah middle trapezius dan juga 100. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Golda. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elbow strengthening. Ada 2, yaitu pertama itu basic exercise dan juga intermediate. Sekarang saya akan bahas tentang basic exercise yang ada 2, ada static bicep dan juga ada static tricep. Untuk static bicepnya itu caranya telapak tangannya menghadap ke atas lalu diberikan tekanan dengan menggunakan tangan sendiri dengan 5 detik lalu 10 kali repetisi, targetnya itu bicep. Lalu untuk static tricepnya ini tangannya seperti dimiringkan lalu 5 detik 10 kali repetisi, targetnya itu bicep. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, terima kasih Rika. Yang selanjutnya yaitu ada intermediate exercise. Yang pertama ada resistant band untuk supination. Di sini gerakannya yang pertama letakkan elbow 90 derajat secara menggantung seperti pada gambar ataupun di atas meja. Setelah itu lilitkan bandnya, lalu putar tangan ke arah supinasi. Ini dilakukan 3 kali dengan 10 kali repetisi. Selanjutnya yaitu resistant band untuk pronasi. Di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Untuk yang pronasi posisinya sama seperti bagian supinasi, hanya saja arah geraknya yang berbeda. Ia bergerak ke arah pronasi atau ke bawah. Selanjutnya untuk resistant band bicep curl, ini latihannya yang pertama sikunya diletakkan. Yang pertama ini bisa menggunakan band juga, bandnya bisa diinjak atau dengan menggunakan alat seperti pada gambar. Setelah itu, yang pertama luruskan tangan. Setelah itu lakukan gerakan fleksi lebih dari 90 derajat. Dilakukan 3 set dengan 10 kali repetisi. Yang selanjutnya untuk perpanjangan tricep, dan di sini bandnya bisa diikatkan ke meja atau kursi atau bisa juga dipegang dengan salah satu teman atau fisioterapisnya. Kemudian si yang melakukan latihan ini melakukan gerakan fleksi untuk gerakan awal. Setelah itu ekstensikan tangan ke arah bawah. Ini dilakukan 3 kali repetisi, 3 set dengan 10 kali repetisi. Selanjutnya ada video untuk contoh latihan strengthening dan stretching pada elbow.
Di sini ada gerakan awal jika tidak ada band resistan, bisa menggunakan tangan sendiri seperti pada video. Untuk gerakan pronasi dan supinasi, jika tidak menggunakan band resisten, itu bisa ditahan dengan tangan yang satunya atau tangan lainnya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada strength and exercise untuk kuis yang akan dijelaskan oleh Fitri. Jadi yang pertama ini ada wrist curl exercise with dumbbell. Jadi caranya ini bisa dilakukan dalam posisi duduk seperti di gambar. Lalu kita letakkan lengan kita di atas paha biar lebih terfiksasi lengannya. Lalu tapi tangannya itu menggantung. Lalu kita gerakkan tangan ke arah fleksi dan eksekusi, lalu diulangin selama, ini tuh bisa dilakukan selama 3 set 10 kali repetisi. Nah, targetnya itu flexor dan extensor wrist. Lalu untuk reverse wrist extension with dumbbell, ini sama dilakukan dalam posisi duduk juga, tapi gerakan ini, dia lengannya itu pronasi terus digerakin ke arah bawah. Ini tuh bisa dilakukan selama 3 set 10 kali repetisi, terus targetnya itu flexor dan extensor wrist. Lalu ada ball squeeze strengthener. Ini tuh bisa dilakukan dalam posisi berdiri seperti di gambar, lalu lengannya itu fleksi elbow 90 derajat, lalu kita tekan remas bola. Nah, ini tuh bisa dilakukan selama 3 set 10 kali repetisi, targetnya itu flexor dan extensor wrist. Next. Selanjutnya ada resistant band wrist flexion exercise. Ini tuh bisa dilakukan dalam posisi duduk. Lalu kita letakkan lengan kita di atas paha, tapi tangannya menggantung. Lalu kita lilitkan resistant band pada tangan kita. Lalu kita tarik ke arah fleksi. Nah, terus tarik pelan-pelan ke arah fleksi. Nah, terus ini tuh bisa dilakukan selama 2 set 10 kali repetisi. Nah, targetnya itu otot flexor dan extensor wrist. Lalu yang resistant band wrist extensor exercise ini juga sama, dilakukan dalam posisi duduk, cuman bedanya lengan ini arahnya itu ke arah pronasi, lalu kita tarik ke arah atas menggunakan resistant band. Nah, ini tuh bisa dilakukan selama 2 set 10 kali repetisi, nah targetnya itu flexor dan extensor wrist. Lalu yang terakhir ada dumbbell, radial, dan ulnar deviation. Nah, ini tuh bisa dilakukan dalam posisi berdiri ataupun posisi duduk. Kalau misalnya posisi berdiri, jadi kita berdiri aja, terus lengannya dilurusin, terus kita gerakan tangannya ke arah atas dan ke bawah. Tapi lebih bagus kalau misalnya lengannya itu difiksasi kayak ditaruh di atas meja gitu, biar tangannya aja yang menggantung, jadi tangannya aja yang bergerak. Nah, ini tuh bisa dilakukan
selama 2 set 10 kali repetisi. Nah, targetnya itu flexor dan extensor carpi ulnaris dan flexor dan extensor carpi radialis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan kepada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya atau mau dikumpulkan dulu. Nanti di akhir baru ditanyakan. Saran untuk kelompok yang barusan untuk menambahkan progres periodisasinya. Jadi kalau dia udah kuat atau dia sudah cukup dengan pemberian beban yang diberikan berdasarkan program tadi, harus naik ke berapa lagi repetisi setnya. Jadi ada program lanjutannya dengan mungkin gerakan yang sama. Terus juga diseragamkan untuk repetisi dan setnya, serta diberikan tambahan waktu untuk berapa waktu rest yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kelompok berapa, kelompok 6 atau kelompok 5 ini selanjutnya? Kelompok 5, Pak. Oke, kelompok 5, silahkan kelompok 5 untuk menyampaikan presentasinya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pliometrik pada shoulder, wrist, dan juga elbow. Next. Di sini kita akan ngebahas tentang shoulder, elbow, dan juga wrist. Next. Nah, di sini ada pengertian dari pliometrik. Pliometrik itu adalah suatu metode latihan untuk mengembangkan atau meningkatkan daya ledak atau explosive power, yaitu suatu komponen penting dari sebagian besar presentasi atau kinerja olahraga. Next. Selanjutnya ada pliometri pada shoulder. Di sini kami mengambil kasus frozen shoulder. Jadi latihan pliometrik yang dapat digunakan untuk kasus frozen shoulder adalah two hand overhead throw, terus ada two hand side to side throw, dan juga single arm throw. Selanjutnya dijelaskan oleh Vanessa. Pada Vanessa dipersilahkan. Selanjutnya itu latihannya ada two hand overhead throw. Basketball atau soccer ball. Pas bola basket diambil tepat di atas kepala saat pemain melakukan operan, mereka akan melangkah ke arah target, menarik lengan ke bawah, dan mengelus pergelangan tangan mereka. Maaf, sebentar, laptopnya lemot. Yang kedua itu ada two hand side to side throw. Itu mengelus maksudnya apa ya? Oh, mungkin ini salah pengetikan aja, Pak. Mungkin ini dia dari belakang kepala, terus dilemparkan ke depan. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada two hand side to side. Lemparan bola sekuat yang Anda bisa, gunakan perut Anda untuk masukkan tenaga rotasi. Langkah yang pertama itu pegang bola di depan dada dengan lengan terentang dan berdiri dengan sisi sekitar 3 kaki dari dinding.
Langkah yang kedua itu bawa bola ke seluruh tubuh atau ke sisi tubuh, putar tubuh dengan cepat untuk melempar bola ke dinding. Tangkap bola saat rebound dan kembali ke posisi awal. Yang ketiga itu ada single arm throw. Mulailah dengan lambat secara bertahap, tingkatkan kecepatan selama set, lakukan pengulangan dengan waktu yang ditentukan. Nah, pada latihan ini regio yang terkena yaitu shoulder, elbow, dan wrist. Langkahnya itu orang pertama melempar bola ke kiri pasangan atau sisi kanan lawan dengan paksa mengulurkan lengan ke depan. Rekan menangkap bola dengan tangan kanan, menarik bola ke samping kepala, dan segera melempar bola ke kiri kepala orang yang pertama atau orang yang berlawanan dengan cara yang sama. Orang pertama menangkap bola dan mengulangi lemparannya. Ulangi dengan melempar bola ke depan dan ke belakang, lalu lanjutkan menggunakan tangan kiri untuk melempar ke sisi berlawanan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viola Ramadona. Kepada Viola dipersilahkan. Baik, untuk latihan plyometric selanjutnya yaitu pada elbow. Epicondylitis lateral atau tenis elbow adalah patologi umum yang terjadi pada atlet dan non-atlet yang mempengaruhi ekstensor tangan. Terutama terjadi karena ekstensor pergelangan tangan yang berulang atau berlebihan, terutama otot ekstensor carpi radialis brevis. Respon tendon penyembuhan yang gagal disebabkan oleh peningkatan fibroblast, proteoglikan, hiperplasia vaskular, dan disorganisasi glikosaminoglikan dan kolagen. Latihan pertama yaitu lateral epicondylus. Latihan plyometric extensor pergelangan tangan dilakukan dengan siku pada cabang kursi dalam ekstensi penuh. Lengan dalam pronasi, pergelangan tangan dalam posisi diperpanjang setinggi mungkin dan tangan tergantung di tepi kursi. Cara melakukannya itu posisi awal untuk latihan plyometric dengan ekstensi siku, pronasi lengan bawah, dan pergelangan tangan dalam ekstensi penuh. Yang kedua, menjelaskan tentang posisi tengah dengan ekstensi siku, pronasi lengan bawah, dan fleksi pergelangan tangan dengan hitungan ke-20. Terus selanjutnya posisi akhir di mana pasien merentangkan siku dengan bantuan tangan yang berlawanan. Selanjutnya, latihan dilakukan selama 4 minggu dengan 3 kali sesi per minggu. Setelah pengobatan pertama, pasien dilaporkan merasa 60% lebih baik. Setelah sesi perawatan selesai, pasien disarankan untuk membeli raket profesional yang ringan dan tidak bergetar dengan tegangan tali sedang, dan juga diajarkan teknik pukulan yang tepat untuk menghindari kekambuhan berulang. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahdia Nurul Aulia. Kepada Nahdia dipersilahkan. Selanjutnya itu plyometric pada wrist. Plyometric pada wrist itu latihan plyometric pada wrist memiliki manfaat untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan kecepatan lemparan pada beberapa cabang olahraga. Selanjutnya, yang pertama itu wrist power rebounder, yaitu baseball. Yang pertama itu berdiri dan genggam bola sebesar softball. Kemudian lemparkan ke trampolin kecil atau area yang dapat memantulkan bola. Kemudian di posisi yang tetap setelah melempar bola, tangkap kembali ketika memantul. Selanjutnya untuk pemula bisa lakukan 2 set 10 repetisi, dan jika sudah terbiasa tingkatkan menjadi 4 set 8 repetisi dan beban bola yang meningkat. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Yang terakhir
terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Alif. Kepada Muhammad Alif dipersilahkan. Berikutnya untuk latihan plyometric exercise buat waist itu ada ball driving on wall. Jadi posisi pasien terhadap pandangan tembok, lalu pasien mengangkat salah satu lengan dan memegang bola, lalu melakukan gerakan dribbling di tembok dengan satu saja 30 detik. Nah, latihan ini itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dinamik dan endurance dari otot area waist dan forearm. Jadi kekuatan dinamis itu kemampuan seseorang, kemampuan otot untuk melakukan gerakan berulang dalam jangka waktu tertentu. Next. Lalu yang ketiga itu ada plyometric waist snaps. Jadi posisi pasien itu duduk dengan bagian yang ingin dilatih itu memegang medicine ball. Lalu fiksasi forearm pada sisi yang ingin dilatih. Lalu pantulkan medicine ball ke lantai dengan penggerak utamanya adalah pergelangan tangannya atau wristnya. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kita melakukan latihan ini itu selama 30 detik untuk satu setnya. Dan fungsinya itu sama seperti dribbling on wall, yaitu untuk meningkatkan kekuatan dinamis dan endurance dari otot area waist dan forearm. Saya kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan atau mau ditanyakan ke masing-masing kelompok yang sudah melakukan presentasi, silakan kepada mahasiswa. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya tadi ya. Kemana tadi orangnya? Iya Pak, saya tadi mau nanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi kan di kelompok 8 ya kalau nggak salah. Dia kan ngebahas tentang latihan power kan ya Pak. Nah terus Coba di kelompok saya presentasinya ditampilkan. Silakan yang menanya terus lanjut. Enggak sih Pak, saya cuma pengen bertanya aja. Jadi perbedaan latihan power sama latihan plyometric itu apa ya Pak? Soalnya dari definisi plyometric itu sendiri dia ngelatih explosive power juga kan. Nah, jadi itu perbedaannya kira-kira apa ya Pak sama latihan power biasa? Terima kasih Pak. Jadi berdasarkan definisi dari strength tadi ya. Strength bukan atau power? Power Pak. Power. Power di sini dalam artian adalah strength. Jadi jelas berbeda latihan strength sama plyometric. Nah, plyometric itu sifatnya adalah untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan otot bisa mengeluarkan power atau strength-nya. Tapi kalau strength itu bisa dia endurance, bisa dia untuk kekuatan aja. Jadi sifatnya yang satu cenderung speed-nya standar, yang satu membutuhkan speed. Bedanya sih di situ. Dan biasanya pada latihan-latihan atau pemeriksaan yang sifatnya plyometric itu butuh rest-nya lebih panjang karena pada saat dia melakukan latihan atau pemeriksaan yang sifatnya plyometric itu sifatnya itu cenderung untuk anaerobik, tidak menggunakan oksigen dalam melakukan kontraksi tersebut. Jadi sehingga membutuhkan waktu rest yang lebih lama dibanding latihan atau pemeriksaan saat pemeriksaan tadi atau pemeriksaan pada strength atau power.
Jadi yang membedakan nanti adalah salah satunya adalah rest. Makanya dari tadi saya singgung pengaturan set, bagaimana mengatur set, bagaimana mengatur repetisi, bagaimana mengatur rest, karena beda latihan atau beda pemeriksaan itu mempengaruhi waktu restnya. Kalau restnya nggak maksimal, malah nanti pemeriksaan atau latihannya jadi tidak sesuai yang diharapkan, malah bisa menyebabkan cedera dan ya semakin buruk kondisinya. Misalnya pada kondisi pemeriksaan endurance tadi. Bagaimana, Alif? Oh, baik Pak, berarti kalau misalnya plyometric itu istilahnya dia kekuatan sama dia kita juga lihat seberapa cepat dia mengeluarkannya apa ya kalau nggak salah tadi. Ya, Seberapa lama dia betul. mengeluarkannya. Kalau misalnya core biasa itu lebih ke strength endurance yang nggak membutuhkan kecepatan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi dari yang saya baca dan saya temukan pada latihan pliometrik itu, kenapa lebih banyak lebih berfokus untuk ekstremitas bawah Pak dibanding ekstremitas atas. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Kayak lebih banyak latihannya itu untuk latihan ekstremitas bawah. Nah, makanya seperti kenapa saya pada pemeriksaan, sorry ya sebentar. Pada tugasnya kenapa suruh mencari latihan yang kepada upper, karena kebanyakan yang udah banyak jurnalnya adalah, atau bukan jurnalnya, orang mencontohkan adalah lower extremity, padahal tidak selalu olahraga itu lower extremity. Cabur-cabur yang lain mungkin hanya butuh upper. Makanya tugas dari saya itu adalah untuk memacu kalian untuk lebih mencari tahu. Jadi bukan semata-mata saya memberikan tugas ini untuk memenuhi penilaian aja, tapi untuk kalian untuk mencari wawasan bahwa banyak kok latihan, nggak hanya terfokus pada plyometric untuk anggota gerak bawah. Tadi beberapa tadi sebenarnya pada pemeriksaan atau yang sifatnya tadi menggunakan Swiss ball tadi bisa sebenarnya semua latihan itu bisa dimodifikasi, bisa dalam satu kayak tadi lempar tangkap bola dengan temannya, itu bisa jadi plyometric, bisa jadi strength, bisa jadi endurance, bisa jadi untuk membuat ototnya jadi hipertrofi. Nah, itu tergantung dari menentukan set, rest, repetisi, atau bahasa umumnya adalah FITT, frekuensi, intensity, time, sama tipenya. Tuh. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini pertanyaannya mewakili kelompok juga ya Pak. Jadi yang pertama itu, tadi kan di kelompok 6 ada yang latihan elbow atau shoulder gitu ya Pak. Nah, kalau yang di shoulder itu kan tadi ada pakai dumbbell. Nah, dumbbellnya itu kira-kira beratnya atau bebannya berapa? Terus sama yang kedua itu, di exercise yang di elbow tadi kan ada basic sama intermittent. Nah, itu maksudnya gimana? Terima kasih.
Coba untuk teman-teman di kelompok 6 mungkin bisa memunculkan slide yang dimaksud dari penanya. Izin share screen lagi ya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Tadi penanya, slide yang mana tadi yang dimaksud? Yang setelah ini, Pak. Yang bagian, nah ya, yang ini. Gimana tadi pertanyaannya? Di dumbbell yang dipakai berapa beratnya? Oke, untuk beratnya tergantung dari ini sih tidak ada patokan pastinya sih. Tapi kalau mau patokan pastinya adalah biasanya kita harus mengukur dulu 1RM-nya berapa. Makanya tadi ada pemeriksaan kekuatan lengan atas atau ekstremiti atas. Nah, dari situ kita bisa mengetahui berapa beban maksimal yang bisa diangkat oleh bahu. Misal untuk kita mau bikin latihannya hari itu 50% dari 1RM. Misal dia 1RM-nya itu bisa dia yang mengangkat 10 kilo. Jadi dia cukup mengangkat 5 kilo. Tapi kalau misalnya ini kan kebanyakan karena sedang latihannya online gitu, jadi belum berkumpul dengan timnya atau pasiennya via WA, via online, telemedicine, mungkin berdasarkan alat-alat yang ada di sekitar dari pasien atau atlet tersebut. Bisa mulai dari menggunakan botol minum, atau kalau atlet biasanya sudah ada untuk dumbbell. Dia bisa mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tidak ada patokan khusus, yang penting adalah prinsipnya progresif, dari yang paling ringan ke yang paling berat. Oke, Baik, ada lagi? Pak. Terima kasih. Sama yang satu lagi tadi yang exercise yang di elbow. Tadi kan ada yang basic sama intermittent. Nah, itu maksudnya gimana? Coba di kelompok ini juga? Iya, Pak. Coba untuk siapa? Andini? Iya Pak, saya izin menjawab ya Pak. Jadi untuk latihan yang basic itu, dia biasanya bisa diulangi setiap hari dan itu emang benar-benar tingkat latihannya tuh nggak nambahin rasa sakit gitu Pak. Jadi nggak ada rasa nyeri gitu kalau ngelakuin latihan itu, kayak latihan dasar sesuai namanya. Tapi kalau misalkan latihan yang intermediate, itu dia biasanya dilakukan selama 1 sampai 3 kali per minggu dengan intensitas yang terus meningkat disesuaikan dengan pasien. Kemudian dia nggak disarankan buat dilakuin berturut-turut karena dia bisa menimbulkan nyeri, apalagi kalau misalkan salah melakukan gerakannya. Segitu aja pada saya. Dan kelompok 6. Terima kasih. Bagaimana, Nurul? Oke, makasih Andini atas jawabannya. Jadi kalau misal dengan latihan tersebut pasien merasa masih sakit, mungkin bisa diturunkan intensitinya. Misal tadi dia latihannya sudah menggunakan beban, jadi tidak menggunakan beban. 1. Atau dia misalnya tadi latihannya sifatnya melawan gravitasi, menjadi latihan yang sifatnya tidak melawan gravitasi, bisa misalnya geser doang.
Atau dia sifat latihannya diturunin lagi, cuman isometrik. Jadi progresivitasnya itu diperhatikan. Kalau emang dia nyeri banget atau dia misalnya dia bisa mengangkat dengan beban 10 kilo. Program hari itu contoh 3 kali 10, 3 set kali 10 repetisi. Seandainya jadi ada setiap latihan itu nggak harus kalau pain itu atau nyeri itu harus di stop. Jadi kadang ada dua. Yang pertama, misal dia di set kedua baru di repetisi yang kelima dia udah nyeri. Oke, kalau nyerinya apa ya besar gitu, rate-nya 0 sampai 10 mungkin dia bilang 8, oke, latihan yang itu di stop dulu, skip, dikasih rest, lanjut ke latihan yang berikutnya. Misalnya latihan berikutnya apa? Latihan elbow atau wrist-nya. Nah, udah masuk ke rest, masuk ke elbow, balik lagi ke latihan yang tadi, yang angkat beban 10 kilo tadi. Nah, itu coba kalau dia masih melakukan di sakitnya dari awal, misalnya di set ketiga tadi, berarti yang set kedua dia cuma mampu 5, di set yang ketiga dia sakit sebelum repetisi yang kelima, mungkin untuk latihan hari itu yang angkat beban 10 kilo itu cukup. Tapi kalau dia bisa naik misalnya ke repetisi yang ke-8 atau 9, itu boleh dilanjutkan, tapi dengan batas tadi, kalau ada nyeri, stop. Jadi nggak selalu dengan kita buat program hari itu 3 kali 10, dia harus benar-benar menjalankan semuanya, itu enggak. Tapi kita punya catatan khusus bahwa pasien ini atau atlet ini ada catatan tersendiri. Nanti kita konsultasikan ke pelatih. Berdasarkan tadi ada mungkin hari itu program penguatan atlet ini karena masih ada injury di area shoulder, jadi dia tidak bisa melakukan penguatan pada area shoulder-nya. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa dikurangi untuk intensity dari latihan pada area shoulder-nya. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi di sport ini tidak ada yang pasti. Jadi semuanya itu selalu cepat berubah. Makanya harus cepat mengambil keputusan. Baik itu yang sifatnya yang terjadwal, misalnya pasien datang ke klinik atau atlet yang sedang kita tangani terpisah. Itu latihan yang bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya sifatnya pertandingan atau latihan umum, itu nggak bisa kita kontrol, makanya itu kita harus punya kemampuan analisis yang cepat dan pengambilan keputusan yang cepat juga. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Gimana si Pen? Mana ini si Pennya nih? Halo Pak. Ya Pak, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ingin bertanya Pak, untuk penugasan kelompok selanjutnya itu bagaimana ya Pak? Kelompok 1 hingga 4. Itu untuk yang kelompok 1 sampai 4 mungkin belum ada tugas, mungkin dalam 1 atau 2 hari ini saya akan memberikan tugas, cuman belum ada materi apa yang akan saya berikan tugas. Jadi untuk sementara tunggu kabar aja. Ya, nah ini, ya betul. Dan bagian dari
ini kan kuliah praktek ya. Jadi diharapkan dari masing-masing bukan masing-masing, semua kelompok melakukan pemeriksaan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi pemeriksaan? 9, 8, 7 ya? 9 dan 8, Pak. 9 dan 8 ya. Ya. Ya, jadi masing-masing seluruh kelompok membuat hasil pengukuran berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Bagian dari bentuk kuliah praktek. Lalu dari situ hasil pemeriksaannya dikirimkan ke saya, dan untuk dokumentasinya bisa di dalam berbentuk video, dan video itu mungkin bisa diupload. Jadi masing-masing, atau kalau kalian masing-masing dari anggota kelompoknya punya YouTube, bisa diupload pemeriksaan pemeriksaan praktek dari kapasitas fisik pre-competition. Jadi per kelompok digabung aja Pak, videonya tiap anggota, Ya. nanti satu perwakilan upload ke YouTube, linknya yang dikumpulin ke Bapak. Ya, serta Untuk hasil deadline-nya. pemeriksaannya ya, jangan lupa. Jadi nggak cuma melakukan, jadi ada datanya. Baik Pak. Untuk deadline-nya Pak? Minggu depan. Sebelum kelas Bapak ya Pak? Setelah juga nggak apa-apa. Yang penting udah ada yang bisa disampaikan dari hasil pemeriksaan tersebut. Paling tidak menyampaikan dari masing-masing kelompok hasil pemeriksaan anggotanya. Anggap aja itu kalian sedang memeriksa atlet. Jadi sebelum kalian memberikan program, sebelum kalian melakukan hal yang sesungguhnya kepada klien, kepada atlet, kepada pasien di luar sana, kalian mempraktekannya sendiri. Jadi kalau ada salah, masih bisa dikoreksi. Tapi kalau udah ke khalayak umum, ke pasien, ke atlet, itu ya kalian jadi apa ya? Jadi minus mungkin kelihatannya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya, D3 itu kan ahli media, jadi ya kalian bisa menjadi ahli lah di bidang fisioterapi. Jadi memaksimalkan yang bisa kalian dapatkan di perkuliahan untuk bisa benar-benar diaplikasikan di kehidupan nyata setelah nanti lulus. Jadi nggak cuma sekedar teori, karena ada tadi nih saya lihat mungkin cenderung diem, jadi biar merasakan prakteknya yang sesungguhnya. Oke? Baik Pak, saya ingin memastikan lagi nih, semua kelompok kan ya Pak, termasuk yang tadi presentasi. Ya, betul. Terus ini kan ada 6 pemeriksaan Pak, satu kelompok, Ya. satu pemeriksaan kayak flexibility aja, atau satu kelompok itu terdiri dari beberapa pemeriksaan Pak? Kan ada dari 2 kelompok itu ada 6 pemeriksaan. Semuanya. Ya, baik Pak. Kalau ada misal kendala di alat, mungkin bisa dikonsultasikan dulu apakah untuk latihan atau pemeriksaan tersebut bisa dihilangkan atau tidak. Misal tadi kayak pengukuran menggunakan dinamometer. Kalian bingung nih, di mana Pak? Ada alatnya Pak? Ya udah, yang itu di skip aja. Yang kira-kira kalian bisa memeriksa langsung tanpa memerlukan alat bantu. Kalau cuma sekedar dumbbell atau sekedar cone untuk memberikan patok ketika misalnya memberikan pemeriksaan bip test, itu masih bisa dimodifikasi.
Oke. Ada lagi? Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya cukup ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sebelum kita Jadi ilmunya akhiri bermanfaat. kelas kali ini, kita absen terlebih dahulu ya teman-teman bersama Pak Joko. Harap semuanya on cam. Abrar, Aba, Heldo, Faras, Inas. Abrar, Aba, Heldo, Inas. Ya. Siap-siap ya. Slide 1. Baik, sebentar. Selanjutnya, slide 2. Terima kasih semuanya. Terima kasih